Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Kusumaning Tias dengan NIM 225231115 dari kelas PPS 2C. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang perjanjian Giyanti dan terbelahnya tanah Jawa guna memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Budaya Jawa yang diampu oleh Bapak Zainal Anwar. Perjanjian Giyanti merupakan peristiwa besar di masa silam. Perjanjian ini lahir dari sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan VOC pada tanggal 13 Februari 1755. Nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yaitu Desa Janti, dan sekarang tempat tersebut dikenal dengan Dukuh Kleten, Janti Harjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Pada masa silam, perjanjian ini dibuat dalam rangka meredam api konflik yang telah berlarut-larut. Setelah perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta, api peristiwa geger pecinan yang belum mati. Pada saat itu, Mangkubumi membantu Pakubuwono II dalam meredam api konflik, mendapatkan hadiah yaitu berupa sebidang tanah dari Pakubuwono II. Saat itu, luas tanah yang diberi memicu konflik. Salah satu pangeran mengeluhkan hal itu kepada Jenderal Baron van Imhoff. Sehingga gubernur tersebut membuat keputusan yang membuat Pakubuwono II tidak jadi memberikan sebidang tanah kepada Mangkubumi. Sejak saat itu terjadi perang pecah Mangkubumen. Perlawanan ini mendorong gubernur VOC untuk Jawa Utara yaitu Nicholas Herting mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya. Herting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah perundingan mereka bersepakat yang mau menjadi penguasa tanah Jawa. Pada tanggal 23 September 1754, nota kesepahaman VOC dan Mangkubumi terlaksana. Nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwono III yang mengganti Pakubuwono II. Nota itu berisi, Pangeran Mangkubumi telah mendapatkan wilayahnya pada tanggal 4 November 1754. Pakubuwono III menyatakan persetujuan terhadap hasil perundingan Jawa Utara dan Mangkubumi. Penandatanganan perjanjian Giyanti tersebut menjadi pangkal terbelahnya tanah Jawa menjadi beberapa bagian atau disebut Valihah Negeri. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di daerah Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I. Sejak ditandatangani perjanjian tersebut pada tanggal 13 Februari 1755. Setelah itu, melanjutkan pendiskusian tentang pembagian atribut-atribut keraton seperti garis yang menjadi pusaka raja saat itu yang diserahkan kepada Hamengkubuwono I. Lalu, terbelahnya masyarakat Jawa tersebut berlangsung cukup lama pasca adanya perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci pada bagian wilayahnya, tetapi pada bagiannya atau gilirannya menimbulkan rentetan-rentetan peristiwa. Sementara itu, setelah perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa masih terus melakukan pemberontakan. Dalam gerakan Pangeran Raden Mas Said pada bulan Oktober 1755 berhasil mengalahkan satu pasukan VOC. Pada bulan Februari tahun 1756, ia hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC menyudahi dengan melakukan penandatanganan perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Perjanjian inilah yang membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati Pangeran Sambernyawa mendapatkan sebagian wilayah Kasunanan Surakarta. Kemudian, tanah Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan yang masing-masing tumbuh dengan perbedaan model orientasi. Inilah yang mengantarkan Jawa pada rupa yang beragam.
di masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta, dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya. Sedangkan wilayah Yogyakarta yang di dalamnya terdapat Paku Alam yang sekarang menjadi daerah istimewa. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.